Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Bahrul Ulum. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial masih seputar Microsoft Excel. Jadi buat kalian yang baru pertama kali melihat ataupun menonton channel saya ini, bisa langsung tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Dan teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menghitung tanggal pensiun dan juga sisa masa kerja dengan menggunakan rumus atau fungsi yang ada di Microsoft Excel. Dan seperti biasa teman-teman, kalian juga bisa mendownload file latihan ini dan untuk linknya akan saya cantumkan pada deskripsi. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel, di mana di tabel ini ada 3 kolom yang kosong. Di antaranya ada kolom usia, kemudian ada tanggal pensiun, dan juga ada sisa masa kerja. Jadi sebelum kita menghitung tanggal pensiun dan sisa masa kerja, kita akan menghitung usia dari masing-masing personel terlebih dahulu. Nah, yang pertama berarti kita klik atau masuk di kolom usia. Nah, untuk menghitung sebuah usia, teman-teman bisa menggunakan beberapa rumus atau fungsi yang ada di Excel. Di antaranya ada dateif, kemudian ada in, dan lain sebagainya. Namun kali ini saya akan menggunakan fungsi in. Jadi rumusnya adalah sama dengan in seperti ini, kemudian dua tanda buka kurung seperti ini, kemudian kita masukkan now. Jadi now, kemudian buka kurung, tutup kurung. Nah, arti now ini adalah teman-teman tanggal hari ini. Now ini bisa diganti juga dengan today. Jadi sama saja teman-teman. Nah, bisa diganti dengan today seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan simbol kurang atau minus seperti ini. Kita klik di kolom tanggal lahir, ya, di D4 seperti ini. Artinya adalah tanggal hari ini dikurangi dengan tanggal lahir. Kemudian tutup kurung kita bagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun adalah 365 hari, maka kita masukkan 365, kemudian tutup kurung. Nah, artinya di sini dari penjelasan rumus ini adalah tanggal hari ini dikurangi dengan tanggal lahir dibagi dengan 365 hari, maka akan menghasilkan jumlah usia dari orang itu, gitu ya teman-teman. Kemudian kita coba tekan enter. Nah, di sini maka akan muncul usia dari personil atau orang tersebut. Nah, di sini kan hanya muncul angka saja teman-teman. Bagaimana sih cara menambahkan teks atau tulisan tahun di belakang angka usia ini? Nah, caranya teman-teman klik di yang tadi ya, rumus yang tadi seperti ini, kemudian di baris paling akhir sendiri teman-teman tambahkan simbol dan, kemudian 2 tanda petik, spasi, kita masukkan teks atau tulisan tahun seperti ini, kemudian 2 tanda petik. Jadi ketika kita tekan enter ya, maka teks atau tulisan tahun ini akan muncul di angka atau usia ini teman-teman. Kita coba tekan enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi akan muncul teks tahun di usia ini teman-teman. Nah, untuk berikutnya teman-teman tinggal klik 2 kali di pojok kanan bawah. Seperti ini. Nah, maka berikutnya akan mengikuti teman-teman. Oke, jadi kita sudah mengetahui usia, maka selanjutnya kita akan menghitung tanggal pensiun. Jadi kita masuk di kolom tanggal pensiun. Nah, untuk mencari atau menghitung tanggal pensiun, di sini kita bisa menggunakan fungsi edit. Jadi rumusnya adalah sama dengan edit ya. Mohon maaf, saya buat huruf kapital. Jadi edit seperti ini. Kemudian buka kurung. Nah, di sini ada keterangan parameternya. Jadi setelah kita tuliskan edit, maka di sini adalah buka kurung start date atau tanggal awalnya. Nah, tanggal awal yang dimaksud di sini adalah tanggal lahir teman-teman. Jadi setelah buka kurung, teman-teman klik di tanggal lahir seperti ini. Kemudian kita masukkan titik koma. Jadi di sini karena muncul keterangan titik koma, kita masukkan titik koma. Ini tergantung dari Excel teman-teman ya. Kalau misalnya di teman-teman muncul koma ya masukkan koma. Kalau punya teman-teman titik koma ya kita masukkan titik koma seperti itu. Nah,
Kemudian di sini muncul keterangan parameter mon. Mon ini adalah jumlah bulannya mau ditambah berapa bulan. Nah, dalam kasus ini ya, jadi saya jelaskan sedikit, fungsi daripada idit ini digunakan untuk menjumlahkan tanggal tertentu dengan jumlah bulan tertentu. Nah, dalam kasus ini, rumus idit ini untuk menghitung tanggal pensiun. Berarti kita harus tentukan usia pensiunnya berapa tahun. Nah, misalnya di sini untuk usia pensiunnya adalah 60 tahun, maka kita masukkan 60 seperti ini teman-teman ya. Dikali atau bintang 12. Nah, 12 ini artinya adalah dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, maka dikali dengan 12. Seperti ini. Kemudian tutup kurung. Oke. Dari penjelasan rumus ini teman-teman, jadi rumus ini artinya adalah jumlahkan nilai tanggal yang ada pada sel D4 ya dengan jumlah bulan sebanyak 60 dikali 12. Artinya 60 tahun dikali dengan 12 bulan karena dalam 1 tahun adalah 12 bulan. Kemudian kita tekan enter. Nah, maka akan muncul tanggal pensiunnya seperti ini, teman-teman. Untuk berikutnya, tinggal klik 2 kali di pojok kanan bawah, nah, seperti ini. Maka akan muncul. Jadi di sini sudah kita dapatkan atau sudah kita ketahui ya untuk usia dan juga tanggal pensiunnya. Kemudian berikutnya adalah kita masuk di kolom sisa masa kerja. Nah, untuk menghitung sisa masa kerja, di sini kita menggunakan that if. Ya, jadi kita masukkan rumus that if sama dengan that if seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan buka kurung. Nah, jadi yang saya ketahui, that if ini mempunyai 3 parameter. Yang pertama adalah tanggal awal, yang kedua adalah tanggal akhir, dan yang ketiga adalah kita mau mengambil tahunnya saja, bulan saja, ataupun harinya saja. Nah, dalam kasus ini, saya ingin menghitung keseluruhan teman-teman. Jadi mengetahui sisa masa kerjanya berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari. Nah, setelah kita masukkan that if, kita masukkan rumus now. Fungsi now maksud saya. Jadi, kemudian buka kurung, tutup kurung. Jadi, yang dimaksud dengan now ini adalah tanggal hari ini, teman-teman, ya. Jadi, tanggal hari ini. Kemudian, setelah itu kita masukkan titik koma. Kemudian, kita masukkan tanggal pensiunnya. Ya. Jadi ini parameter pertama adalah now. Now ini adalah tanggal hari ini, ya. Jadi parameter pertama adalah tanggal awal, artinya tanggal hari ini. Kemudian di sini kita masuk ke dalam parameter kedua, yaitu tanggal akhir. Nah, tanggal akhir yang dimaksud di sini adalah tanggal pensiun. Jadi kita klik di kolom F4 atau kolom tanggal pensiun seperti ini. Kemudian kita masukkan titik koma. Setelah itu kita akan menghitung tahunnya sajakah, bulannya sajakah, ataukah harinya saja. Jika kita ingin menghitung tahunnya saja, kita masukkan 2 tanda petik, kemudian kita masukkan Y. Nah, Y ini artinya adalah years atau tahun. Kemudian kita masukkan 2 tanda petik seperti ini. Kemudian tutup kurung. Nah, ini untuk menghasilkan tahunnya saja. Namun jika teman-teman ingin menghasilkan bulannya saja, bisa dituliskan dengan keterangan YM, artinya years month. Jika teman-teman ingin menghitung atau mengetahui jumlah harinya saja, maka diganti dengan MD atau month date. Gitu teman-teman. Namun di kasus ini saya ingin menghitung keseluruhan. Jadi untuk mengetahui berapa tahun sisa masa kerjanya, kemudian sisanya berapa bulan, dan juga berapa hari. Maka rumus yang digunakan adalah yang pertama, jadi setelah parameter kedua tanggal akhir, kemudian kita masukkan titik koma, kemudian kita masukkan 2 tanda petik, kita masukkan Y. Y ini artinya adalah years atau tahun. Nah, kemudian setelah itu
teman-teman, setelah tanda kurung di sini ya, kita masukkan dan. Simbol dan, kemudian 2 tanda petik, kita masukkan tahun. Seperti ini. Kemudian spasi lagi, 2 tanda petik. Nah, maksudnya adalah, jadi ketika years ini atau tahun ini ya, nanti akan diikuti dengan teks tahun. Jadi misalnya 2 tahun. Nah, maka akan diikuti dengan teks tahun seperti di usia ini teman-teman. Jadi setelah angka kemudian diikuti oleh teks tahun seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini kan untuk menghitung tahunnya saja. Kemudian kita tambahkan untuk bulannya. Jadi kita tambahkan simbol dan seperti ini. Kemudian kita ketik lagi rumus dari awalnya, that if. Rumusnya sama teman-teman ya. Mohon maaf, saya buat huruf kapital. Seperti ini, that if, kemudian buka kurung. Nah, parameter awal di sini adalah tanggal awalnya atau tanggal hari ini. Kita masukkan now, seperti ini. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Kemudian titik koma, kita masukkan parameter kedua yaitu tanggal akhir. Nah, tanggal akhir di sini adalah tanggal pensiunnya ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan titik koma. Kemudian kita masukkan 2 tanda petik. Karena setelah kita mengetahui tahunnya, di sini kita mencari tahu bulannya. Maka untuk bulan simbolnya adalah YM, artinya years month. Seperti ini. 2 tanda petik, kemudian tutup kurung, kemudian kasih simbol dan lagi, kemudian 2 tanda petik, spasi, kita masukkan teks bulan. Nah, artinya berapa bulan gitu teman-teman. Kemudian spasi lagi, 2 tanda petik. Nah, setelah itu kita ingin menghitung berapa hari, sisanya berapa hari gitu teman-teman. Kita masukkan simbol dan lagi. Nah, kita masukkan rumus yang dari awal tadi teman-teman. That if seperti ini. Nah, that if seperti ini. Kemudian kita masukkan buka kurung. Kita masukkan now, fungsi now artinya tanggal hari ini. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Titik koma, parameter kedua adalah tanggal akhir, artinya tanggal pensiun. Kita klik di kolom F4, kemudian kita masukkan titik koma, 2 tanda petik. Nah, untuk hari ini itu menggunakan simbol MD atau month date, seperti ini. Kemudian 2 tanda petik, tutup kurung, kemudian kita masukkan simbol dan, kemudian 2 tanda petik, spasi, hari. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita tekan enter. Nah, maka akan muncul sisa masa kerjanya adalah 2 tahun, 6 bulan, dan 13 hari. Nah, jadi maksud dari rumus ini teman-teman ya, saya jelaskan sedikit. Untuk menghitung selisih antara tanggal sekarang dengan tanggal pensiun, kemudian ambil tahun, kemudian ditulis teks tahun. Seperti itu teman-teman. Diikuti dengan teks tahun ya. Kemudian di sini kita tuliskan rumus awal tadi, kemudian ditambahkan teks bulan, kemudian kita tulis rumus awal yang tadi, kemudian ditambah dengan teks hari. Maka ketika kita enter, maka akan menghasilkan sisa masa kerja keterangannya seperti ini teman-teman. 2 tahun, 6 bulan, 13 hari. Seperti itu. Kemudian untuk berikutnya tinggal klik 2 kali di pojok kanan bawah. Nah, seperti ini. Maka akan muncul berikutnya. Ya. Nah, demikian adalah tutorial dari saya. Jika teman-teman masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.